Kemudian bagaimana ciri-ciri fisik, ya, ciri fisiknya Utsman bin Affan itu mempunyai ciri yang baik, ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Utsman bin Affan itu mempunyai keistimewaan, ya. Keistimewaannya itu yang luar biasa, yang tidak dimiliki sahabat-sahabat lain, ya. Ciri beliau itu adalah Utsman itu rupawan. Cirinya itu rupawan. Kemudian ciri Utsman bin Affan selain rupawan, beliau juga badannya bidang. Ya, kalau kita katakan sispek, ya. Jadi di sini saya besarkan sedikit. Nah, ini, ya, kita bisa lihat Utsman bin Affan seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, sudah kita utarakan, ya. Jadi beliau juga dari segi sifatnya itu luar biasa, dari segi jasmaninya juga luar biasa, ya. Teman-teman sekalian, ada salah satu sahabat juga bagus, ya, badannya bidang, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dalam sejarah. Selain Utsman juga ada yang bagus badannya, itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Az-Zuhri mengatakan bahwa beliau berwajah rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Amrul Mukminin terkenal dengan akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat, ya, di sini. Kemudian slide-nya masih panjang, ya. Salah satunya adalah nih, kedermawan Utsman bin Affan. Kita pengen tahu apa sih kedermawanan Utsman bin Affan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kedermawanan Utsman bin Affan itu sangat tinggi, ya, tingginya itu luar biasa. Salah satunya adalah, nah, pada saat perang Zatir Riqo dan perang Ghatfan berkecambuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang. Jadi Rasul sendiri yang memimpin perang. Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Kemudian Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum pada masa pemerintahan Abu Bakar. Utsman juga memberikan gandum yang diangkutnya sebesar 1000 unta yang diangkut gandumnya, ya, untuk membantu kaum miskin dan menderita di musim kering. Nah, pada saat tentara Usrai itu perang Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membekali tentara Usra, maka baginya surga. Maka Utsman pun membekalinya. Jadi sampai saat detik ini, dari sekian para sahabat diceritakan bahwa rekening Utsman bin Affan itulah yang masih hidup dari keturunannya dan keturunannya. Berarti berapa tahun, teman-teman? Ya, sampai sekarang tuh masih hidup. Berkisar ada yang mengatakan triliunan, ya, masih nilainya. Jadi teman-teman, kita rubah mindset kita. Kalau kita infak, insya Allah berkah. Jangan kita ketika kita mengeluarkan uang untuk infak berkurang, nah itu mindset yang salah dan hasilnya kenyataan. Jadi kalau kita niat infak seperti Utsman bin Affan, insya Allah bertambah berkah. Jadi setiap kita infak, mengeluarkan dana, insya Allah harta itu semakin berkah, bertambah, dan menjadi rahmat buat kehidupan kita semua. Nah, kemudian adalah sini menjadi khalifah. Kapan khalifah Utsman bin Affan menjadikan khalifah? Salah satunya adalah ketika ketika Umar bin Khattab dibunuh dengan Abu Lu'lu', maka Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal,
pada tahun 632 Abu Bakar menjadi khalifah yang memimpin umat Islam. Sedangkan Utsman bin Affan berserta dengan sahabat lainnya menjadi penasihat utama dalam pemerintah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab menggantikan kedudukannya hingga akhir hayatnya pada tahun 644. Begitu Umar menjadi khalifah kedua, Utsman tetap berada di Madinah menjalankan bisnis dan ikut andil dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa dilaluinya hingga tiba waktunya Umar bin Khattab dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Setelah itu diadakan musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah mengundurkan diri, hingga hanya Utsman dan Ali yang tersisa. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menggantikan Umar sebagai khalifah ketiga, yaitu pada bulan Muharram 23 Hijriah bertepatan dengan 644 Masehi. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Jadi usia beliau itu sudah tua. Ya, jabat khalifah itu sudah tua. Kemudian Utsman bin Affan selama menjadi khalifah dikutip dari bukunya berjudul Sejarah Peradaban Islam karangan Ahmad As-Sofi dan Hasmi Fadillah tahun 2015 halaman 101 yang pertama nih ya, kehebatan Utsman bin Affan, modifikasi mushaf Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Qur'an di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan suratnya atau lafaz dan dialeknya. Salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Utsman bin Affan. Selanjutnya, beliau membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Panitia itu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit? Karena Zaid bin Sabit adalah pertama kali yang menuliskan wahyu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu. Yang pertama menulis adalah Zaid bin Sabit. Nah, anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Nih, jadi pahala Utsman bin Affan itu luar biasa, Bu. Perselisihan di antara daerah-daerah dan dialek dari kabilah-kabilah tertentu dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, disatukan sampai tulisannya bahasa Al-Quran itu disamaratakan, tidak ada perbedaan yang terekam dengan khutul Utsman, yaitu penulisan dengan Utsman. Kemudian yang kedua adalah beliau adalah khalifah yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi sebagai respon terhadap keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masjid itu terasa semakin sempit. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sini ya dikatakan ya di sini ada salah satu peperangan ya Cyprus. Ini salah satu komando ya dari Persia dan bagian yang tersisa dari Persia dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan Persia. Peperangan yang terjadi di masa ini adalah perang Zatid Sawari, perang tiang kapal, suatu peperangan di tengah laut yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
belum juga dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar tersebut. Zatis Sawari, karena perang tersebut dilakukan di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin dengan laskar kaum muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Umat Islam mengerahkan lebih kurang 200 kapal. Adapun kegiatan pembangunan wilayah Islam lain meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman seperti jembatan, ya sudah mulai itu pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Semua jalan yang menuju di Madinah dilengkapi dengan khalifah dan fasilitas bagi para pendatang. Masjid Nabawi ya diperluas. Tempat persediaan air dibangun di Madinah. Kemudian di kota-kota padang pasir dan di ladang-ladang peternakan unta dan kuda. Kemudian pembangunan sebagai sarana umum ini menunjukkan bahwa Utsman sebagai khalifah sangat memperhatikan kemaslahatan publik sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat. Ya, jadi Utsman nih yang tadinya nggak ada jembatan, Utsman yang buat, ya. Nah, Al-Askari, ini salah satu kitab, berkata dalam kitabnya Al-Awail, Utsman adalah orang yang pertama kali memberi tanah kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Kemudian dia juga orang yang pertama kali menebarkan bau harum di dalam masjid. Jadi masjid itu terasa wangi, ya. Itu pada zaman Utsman bin Affan. Yang ketiga, ia yang pertama kali memerintahkan muazzin untuk menggunakan azan sebanyak 2 kali pada hari Jumat. Yang keempat, ia adalah seorang yang pertama kali mendahulukan khutbah hari raya daripada sholat. Kemudian ia adalah orang yang pertama kali menjabat khalifah saat ibunya masih hidup. Ya, jadi yang lainnya sudah meninggal, kalau Utsman bin Affan itu masih hidup. Kemudian ia orang yang pertama kali mengambil orang sebagai pengaman dirinya, karena pelajaran Khalifah Umar bin Khattab kan terbunuh, ya. Nah, dia kalau menjadi imam ada pengamannya. Ya. Yang ketujuh, ia juga membuat batas penghadang imam di dalam masjid karena khawatir yang menimpa Umar juga akan menimpa dirinya. Ya. Nah, ini makamnya ya, makamnya Utsman bin Affan. Ya. Nah, di sini dikatakan Utsman bin Affan ini luar biasa, ya. Dia juga sempat ada yang turun Al-Quran memuji beliau, ya. Salah satunya adalah siapakah mereka yang berbahagia atas karunia Tuhannya dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Nah, ini termasuk Utsman, yaitu Allah juga tidak akan menyia-nyiakan pahala kita, ya. Allah terangkan lagi, ya, di sini dijelaskan, ya. Jadi di dalam Al-Imran 172 ini diterangkan, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka dari perang Uhud. Ya, jadi Utsman pun terluka, ya. Terus ikut lagi perang. Bagi orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Nah, ini termasuk adalah Utsman bin Affan. Nah, ini adalah sumbernya. Kalau Hayatus Sahabat kurang bisa dilihat dari sumber ini. Ya, teman-teman, sebelum ada pertanyaan, ya. Silakan MC. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari materi Utsman bin Affan yang disampaikan oleh Ustazah Lutfia. Semoga apa yang disampaikan, Masya Allah ya, keteladanan Utsman bin Affan ini banyak sekali yang bisa kita ikuti ya, terutama untuk sedekah yang sampai sekarang pun peninggalan Utsman itu masih ada sampai sekarang ya Ustazah ya. Baik Ustazah, mungkin ada pertanyaan untuk para peserta, satu aja. Kuis untuk peserta, pertanyaan dari Ustazah.
Silakan Ustazah. Jika nanti ada pertanyaan yang dari peserta boleh ditanyakan di forum chat atau raise hand. Silakan Ustazah. Ya. Ini ada pertanyaan di chat ya. Apa kiat-kiat menjadi pedagang sukses yang bisnisnya meluas seperti Utsman bin Affan? Pada dasarnya Utsman bin Affan ada orang yang sangat pemalu. Pemalu itu physically ya, maksudnya dia tuh sifatnya pemalu, tapi kalau di dalam bisnis beliau berani. Gitu. Pemalu itu maksudnya adalah sifat utamanya. Contoh, ketika Rasulullah wujudnya terlihat misalnya betisnya saja. Itu ketika Umar datang, Rasulullah masih posisi seperti semula. Kemudian Abu Bakar datang, Utsman datang seperti semula. Kemudian ketika Umar masuk, Assalamualaikum, Rasul mengatakan, Man, ana Utsman. Tunggu, Rasulullah merapikan bajunya, ditutupi betisnya, kemudian silakan masuk. Bertanya nih, kan Aisyah bilang, ya Rasulullah, waktu kedatangan Abu Bakar dan waktu kedatangan Umar, engkau biasa saja. Seperti positif. Kenapa kedatangan Utsman itu beda? Kemudian mengatakan, kalau saya pada posisi pertama, Utsman tidak akan berani masuk karena sifat pemalu. Jadi sifat pemalu ini adalah tidak mengapa karena tidak mempengaruhi bisnis. Kalau bisnis ya, bisnis ya. Kalau beliau itu punya ilmu bisnis, ya, ilmu akuntansi dari ayahnya. Jadi Utsman bin Affan ini turun-temurun ya, punya kekayaan yang luar biasa dan itu diwarisi oleh anaknya. Ya, ada lagi. Ini di kolom chatnya. Amalan unggulan apa yang dilakukan Utsman? Tadi sudah disebutkan ya, amalan unggulan apa yang dilakukan oleh Utsman sehingga dia menjadi sahabat Nabi yang disukai malaikat. Seluruh para sahabat disukai oleh malaikat. Dalilnya adalah radhiyallahu anhum, Allah telah meridhoi seluruh para sahabat. Wa radu'an, dan mereka telah meridhoi Allah. Ya, jadi mereka sudah istilahnya berjuang bukan hanya Utsman bin Affan, karena kategori kita cerita Utsman bin Affan, kita fokuskan ke Utsman bin Affan. Seluruh para sahabat disayang oleh malaikat. Bukan sahabat saja, kita pun kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sama mengikuti jejak Nabi, salafus saleh dan para sahabat. Itu sama ya, kita akan mendapatkan dan dibahagiakan. Bukan hanya dibahagiakan oleh Allah, dan para malaikat juga turut mendoakan kita. Jadi teman-teman, salah satu menjadi unggulan amal soleh Utsman bin Affan adalah beliau mempersatukan mushaf Al-Quran yang tadinya dialiknya beda-beda, itu disatukan oleh Utsman bin Affan agar tidak adanya perkelahian disebabkan karena bedaannya baca. Jadi beda bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita belajar lagi lebih mendetail tentang Al-Quran, memang Al-Quran itu ada 7 bacaan yang dikenal dengan qiraatus sab'ah, yaitu bacaan yang 7. Nah, Utsman bin Affan ini bisa menyeragamkan ya, dari pelosok-pelosok diseragamkan oleh Utsman bin Affan agar tidak ada perselisihan di antara masyarakat, terutama masyarakat yang amah ya di situ. Ya. Ada lagi teman-teman? Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand. Silahkan teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Ustadz bertanya, Ustazah bertanya kepada peserta. Saya tambahkan ya, bagaimana sih kematian Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu kematian karena propaganda orang Persia yang dia benci terhadap Islam. Contohnya adalah Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini berhasil memasuki saf masjid Umar bin Khattab. Nah, dia itu kerjaannya adalah mengadu domba. Dia mengadu domba. Akhirnya diadu domba lah. Tuh lihat kan, Utsman ini kan memberhentikan seluruh gubernur yang tidak baik ya. Begitu aja. Dia lihat kok
tidak ada perkembangan, diberhentikan. Kemudian dipilihlah orang yang terbaik. Karena Utsman itu orangnya pemalu, maka dipilihlah di kalangan saudaranya. Maksudnya Utsman saudaranya juga punya skill yang baik supaya menegurnya gampang. Kalau saudara kan nggak malu ya. Akhirnya dipilih saudaranya. Padahal bukan bermaksud Utsman itu adalah KKN, tidak. Itu juga pilihan masyarakat setempat. Akhirnya Utsman memilih saat itulah Abu Lu'lu' menggembosi, berkata tuh lihat tuh Utsman bin Affan, dia itu pengen buat kerajaan saudaranya semua. Nah, kebetulan pada saat gubernur yang digantikan merasa sakit hati, timbullah propaganda. Saat itulah Utsman bin Affan ini meninggal ya di dalam keadaan membaca Al-Quran di situ ya teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman sekalian, saya ada acara jam 3 harus ada di Pondok Gede ya. Saya mohon maaf tidak bisa bersama dengan Antuna semua. Mohon maaf sekali. Ini juga telepon saya tadi tidak angkat-angkat ya. Karena Baik, sedang menunggu. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Ustazah Saya kembalikan pemaparannya. Karena Ustazah ada agenda lain, mungkin Ustazah langsung ditutup dengan doa, boleh Ustazah? ya. Maaf Bunda, tadi apa? Mungkin untuk kuis Ustazah bisa buat satu pertanyaan untuk peserta karena nanti ada hadiahnya untuk peserta. Boleh satu, setelah itu mungkin kita tutup. Sebutkan gelar sahabat yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan kenapa Utsman paling berbeda di antara dua sahabat ini? Ya. Sekalian. Mohon maaf Ustazah. Ya. Halo? Saya ulangi ya. Apa gelar dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Kenapa Utsman berbeda gelarnya? Silakan dari... yang bisa. Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab? Silakan yang bisa menjawab, raise hand. Tidak di chat ya, langsung dijawab. Ini Yulia Firdah ya. Ibu Yulia, ini sudah jawab ya. Kalau bisa langsung aja. Utsman bin Affan, beliau jawab, Utsman bin Affan menikah dengan anak yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Iya. Yang sahabat yang pertamanya apa? Ini Ummu Dzakir, Abu Bakar, As-Siddiq. Ini Umar siapa? Ya. Jadi saya serahkan ke panitia ini bagaimana yang sudah menjawab di chattingan ya. Terserah kepada panitia ini bagaimana. Yang komplit ada jawabannya. Yang komplit adalah Abu Bakar bergerak As-Siddiq, Umar bergerak Al-Faruq, Utsman bergerak Dzun Nurain. Kenapa Dzun Nurain dan berbeda? Karena hanya Utsman lah di antara dua sahabat yang menikahi dua putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Baik, baik kalau misalnya baik Ustazah, karena Ustazah masih ada acara lain. Tadi untuk kuis yang tadi sudah dijawab lewat chat ya oleh Mbak Yulia dan
Umi Zakir. Nanti panitia akan menilai pertanyaan dari siapa yang akan mendapatkan hadiah. Untuk acara selanjutnya, jika Ustazah masih ada keperluan lain, bisa kita tutup dulu Ustazah dengan doa. Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf karena saya harus berangkat. Mari sama-sama sebelum ditutup, kita menadahkan kedua belah tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di sini senantiasa sehat walafiat, yang belum berangkat umroh atau haji segera Allah panggilkan, kemudian yang belum memiliki rumah semoga Allah berikan, yang belum punya momongan semoga Allah berikan momongan, yang belum punya mantu semoga Allah berikan mantu ya, yang baik, yang soleh atau salihah. Kemudian bagi teman-teman yang ada masalahnya, semoga Allah selesaikan masalah tersebut. Amin. Amin. Niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu warithan minna wa la taj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf Ustazah, sebentar Ustazah, kita mau minta foto dulu Ustazah sebelum Ustazah ini. Foto. Bentar ya Ustazah ya. Panitia sudah siap?